teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pasca Belanova Laweri. Sekarang saya akan menjelaskan konsep sistem perekrutan personil kantor atau karyawan. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen karyawan, seleksi, training, and development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota ataupun para pekerja yang baru. Untuk itulah, rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang sangat penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang ingin melamar pada organisasi tersebut. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen karyawan dapat dilihat dari beberapa hal seperti karakter calon karyawan, latar belakang pendidikan, skill yang dimiliki, serta kecerdasan intelektual. Metode rekrutmen karyawan. Umumnya, setiap perusahaan memiliki metode tersendiri untuk melakukan perekrutan karyawan. Namun, secara garis besar, terdapat dua metode perekrutan karyawan yang sering dilakukan perusahaan, yaitu mode rekrutmen tertutup dan terbuka. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode rekrutmen tertutup. Metode ini dilakukan dengan mencari calon kandidat dari internal perusahaan, baik secara horizontal rotasi atau vertikal demosi, tergantung kebutuhan perusahaan. Cara vertikal biasanya dilakukan dengan cara demosi atau penurunan jabatan. Hal ini termaksud yang cukup jarang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya, kecuali karyawan tersebut sudah dianggap tidak mampu mengerjakan beban tugas atau melanggar peraturan perusahaan. Sebaliknya, untuk cara horizontal dilakukan dengan cara rotasi atau perpindahan jabatan pada level yang sama. Yang kedua, metode rekrutmen terbuka. Metode rekrutmen terbuka mengandalkan media dari luar tempat usaha. Layak umum bisa mengetahui suatu tempat kerja membuka lowongan lewat cara rekrutmen ini. Karena bersumber dari pihak eksternal atau di luar tempat usaha, cara rekrutmen ini demikian kerap disebut rekrutmen eksternal. Nah, berikut ini adalah tujuan rekrutmen kerja. Tujuan rekrutmen kerja adalah untuk menyediakan sekelompok calon karyawan yang berkualitas selaras dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan. Selain itu, proses rekrutmen dikoordinasikan melalui program seleksi dan pelatihan, dan memenuhi tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan peluang kerja. Berikut ini adalah proses rekrutmen karyawan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Sebelum membuka lowongan, pihak perusahaan biasanya akan melakukan proses rekrutmen ini terlebih dahulu. Proses rekrutmen ini sendiri dilakukan agar perusahaan mengetahui apa saja kebutuhan posisi tersebut, seperti spesifikasi karyawan yang akan mengisi posisi tersebut atau beberapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Perencanaan proses rekrutmen sendiri mencangkup berbagai hal, yaitu yang pertama, bagaimana dan lewat apa lowongan dipubliskan. Yang kedua, siapa saja yang akan meninjau keseluruhan proses rekrutmen. Yang ketiga, siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses rekrutmen wawancara kandidat. Yang ketiga, mempublikasikan lowongan pekerjaan. Sebagian besar perusahaan mulai mempublikasikan lowongan kerja secara daring lewat beberapa langkah, yaitu melalui situs resmi mereka, melalui situs khusus lowongan kerja, melalui link atau media sosial perusahaan seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Yang keempat, meninjau lamaran yang telah masuk. Kemudahan dalam melamar membuat perusahaan lebih mudah menerima lamaran yang masuk. Dengan begitu, perusahaan pun lebih mudah dalam melakukan proses rekrutmen selanjutnya, yakni meninjau lamaran.
Pihak HRD akan menyaring lamaran berdasarkan syarat dan spesifikasi yang mereka tuliskan dalam lowongan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Yang kelima, wawancara. Setelah pelamar dihubungi, pelamar akan diminta perusahaan untuk mengikuti proses rekrutmen satu ini. Di beberapa perusahaan tertentu, pihak pelamar biasanya akan diminta untuk mengisi formulir lamaran kerja atau mengizinkan perusahaan memeriksa referensi dan latar belakang si pelamar. Selama proses rekrutmen ini berlangsung, pihak pelamar akan ditanyai dengan sejumlah pertanyaan. Jika kita akan menjalani proses rekrutmen ini, pastikan kita harus menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Yang keenam, memeriksa referensi dan latar belakang pelamar. Proses rekrutmen ini dilakukan agar perusahaan dapat memastikan bahwa apa yang tertulis di lamaran kerja si pelamar adalah benar adanya. Proses rekrutmen ini dilakukan dengan menghubungi orang-orang yang pernah berhubungan dengan si pelamar. Yang ketujuh, mengabari pihak pelamar. Bila pihak pelamar diterima, maka perusahaan akan menghubungi orang tersebut, lalu kemudian menyuruhnya untuk datang lagi ke kantor. Setelah di kantor, orang tersebut akan melakukan sejumlah proses rekrutmen lainnya, seperti negosiasi dan sosialisasi hal-hal teknis seputar pekerjaan. Sebaliknya, bila tidak diterima, perusahaan juga akan mengabari si pelamar mengenai hal tersebut. Kedelapan, negosiasi gaji dan sosialisasi teknis pekerjaan. Saat kandidat sampai di kantor, pihak perusahaan akan mengajaknya untuk menegosiasikan soal gaji. Setelah negosiasi selesai, pihak perusahaan akan memberikan pengarahan soal teknis pekerjaan seperti sistem presensi di perusahaan, pengoperasian beberapa alat kerja, dan sebagainya. Saat melewati proses rekrutmen ini, kandidat akan diizinkan perusahaan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan. Yang kesembilan, kandidat pun resmi bekerja. Setelah kesemuan proses rekrutmen sebelumnya telah dijalani, sang kandidat pun telah resmi menjadi karyawan perusahaan. Sang karyawan baru pun akan diberi sejumlah tanggung jawab oleh perusahaan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, rekrutmen adalah usaha mencari, menemukan, menarik, dan mempengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Selain aspek manajemen karyawan lainnya, rekrutmen adalah proses awal yang menentukan baik buruknya tim yang terbentuk di dalam perusahaan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang rekrutmen personil kantor atau karyawan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu guru dan teman-teman. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih.